Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kami bisa mengikuti kajian MTA di pusat di Solo. Yang kemarin saya pernah juga ikut di kajian untuk cabang Merauke, itu di Tanah Miring SV4. Kebetulan hari ini saya lagi ada acara pulang kampung. Jadi lebih bagusnya saya bisa ikut di cabang pusat di MTA pusat. Ya. Diperkenalkan Bapak? Ya, perkenalkan, nama saya Suko Bawono. Ya, asli tadi Temanggung. Tinggal di Merauke sudah 4 tahun. Jadi tinggal di Merauke, yaitu posisi 250 km dari kota Merauke. Sudah tahu Pak kalau di Merauke ada MTA, sudah tahu? Sudah Pak, sudah pernah ikut ke cabang Merauke yang di Tanah Miring. Ya, syukur. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ya 1 tahun yang lewat saya telah ditinggal oleh orang tua saya, ibu. Jadi sampai saat ini saya pulang di Temanggung, itu belum pernah saya istilah ziarah kubur ya. Karena biasanya yang kita laksanakan kalau kita ziarah kubur adalah kita memberikan wasilah surat Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas Falaq-Nas. Itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Karena saya belum tahu yang jelas, karena banyak orang dilayakkan seperti itu. Jadi setelah saya tahu itu nanti kalau memang ada aturan yang betul dari ajaran MTA, baru saya akan rasakan untuk ke ziarah kubur ke makam mama saya. Itu saja Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya jawab, tadi membaca Fatihah, baca Nas, Falak, ini tujuannya untuk apa itu? Ketika ziarah kubur? Iya, biasanya diwasilahkan untuk khusus untuk Nabi, untuk Sahabatul Jalani, kemudian para ahli kubur, khususnya almarhum atau almarhumah orang tua saya gitu. Jadi biasanya dibacakan Fatihah, ganjarannya untuk yang dikubur gitu. Betul Pak? Ya. Betul. Oh ya. Baik. Jadi apa yang Bapak tanyakan, ziarah kubur pada ibunya itu boleh, bagus. Ya, tetapi jangan melakukan yang di luar tuntunan. Ya. Jadi ziarah kubur itu bukan mengirim ganjaran, tetapi apa? Mendoakan, mohonkan ampun kepada orang tuanya yang sudah dikubur itu. Kalau ketika hidupnya orang tuanya Islam, ya, kalau orang tuanya Islam ketika hidupnya. Kalau tidak Islam, ya tidak usah didoakan. Nabi sendiri ketika ziarah kubur di makam ibunya, tahu-tahu Nabi menangis. Ditanya oleh sahabatnya kenapa menangis, beliau mohon kepada Allah untuk mendoakan ibunya, tidak dikabulkan, tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Allah. Tapi untuk menziarahi kubur ibunya boleh. Itu kalau ziarah kubur ibunya boleh, tapi mendoakan ibunya, mohonkan ampun ibunya, Allah tidak membolehkannya. Ya, nah itulah. Jadi ziarah kubur itu dituntunkan. Tujuannya supaya ingat mati, bahwa saya ini sekarang nilai kubur orang yang mati. Nanti suatu saat saya akan mengalami dikubur seperti yang mati ini. Gitu kan? Jadi tidak ada kok kirim Fatihah, Qur'anul Binas, Falaq, kalau ganjarannya supaya dikirimkan ibunya yang sudah mati, itu enggak ada tuntunannya. Ya, justru Allah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh, berbuat baik, kalau ada pahalanya untuk siapa? Fali nafsihi, untuk dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Maka wa man amila sholihan fali nafsihi, ya. Kalau berbuat baik itu dirinya sendiri.
Tapi sebaliknya kalau berbuat tidak baik, kalau ada dosanya juga dipikul sendiri, gitu loh. Orang yang mati sudah tidak bisa dapat tambahan pahala, dapat tambahan dosa, nggak bisa. Ya gitu. Istilahkan api itu seperti kalung yang tetap pada lehernya. Ya situ yang dibawa ya itu udah. Nggak ada tambahan, nggak dikurangi. Maka besok kalau ziarah kubur lagi boleh, tujuannya mengingat mati. Kalau dirinya mengingat mati tentu akan mempersiapkan bekal sangunya untuk mati apa yang nanti dibawa. Nah, gitu. Ziarah kubur itu manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk manfaat bagi yang dikubur, tidak. Nah, berdoa lah, mendoakan ampun itu. Kalau Allah mengabulkan doanya, manfaat untuk yang mati. Ya, gitu ya. Apalagi